Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, ilahi Rabbi. Dengan kehendaknya kita alhamdulillah masih bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling melengkapi, saling mengisi di antara kita, dan sekaligus kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah, yang mana acara ini insya Allah dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu majlis yang menjadi sababiyah bisa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, marilah kita berdoa. Marilah kita meminta, marilah kita merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita nanti diakui atau mendapat syafaat udma Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir berdoa, semoga saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesehatan dan keafiahan, dan diberi keturunan anak cucu yang soleh-solihah, berbakti kepada Allah dan tunduk nurut kepada orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini. Semoga kehidupan kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti syair telah berbunyi, wa ma yanfa'ul fatayana hasanu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghairu hisan.
Apa gunanya seorang pemuda yang ganteng? Seorang pemuda yang tampan rupawan, yang gagah menawan. Idza kanal akhlaqu ghairu hisan, apabila memiliki akhlak buruk. Di sini yang diutarakan oleh kisyair adalah pemuda. Tapi sebenarnya bukan pemuda saja. Setiap individu manusia, apa gunanya? Ketampanan, rupawan yang menawan, memikat, menarik seluruh yang melihat. Tapi kalau budi pekerti, akhlaknya tidak elok. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini perlu pegang erat-erat oleh kita semua, terutama kaula muda. Karena pemuda itu adalah harapan bangsa. Pemuda-pemuda yang sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu, akhlak, budi pekerti adalah merupakan suatu pondasi maju mundurnya, terhormat terhinanya suatu bangsa. Innamal akhlaku ma bakiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Terhormatnya, jayanya suatu bangsa selagi memiliki budi pekerti, akhlak yang luhur. Tapi kalau akhlak sudah rusak, maka hilanglah kehormatan dan kejayaan bangsa itu sendiri. Makanya subhanallah, akhlak ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, salah satu daripada akhlak adalah pertama, tentang berbicara. Jadi kita bicara jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sumpah serapah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki. Itu adalah keluar daripada akhlak yang diatur oleh ajaran Islam itu sendiri. Apalagi kita dilahirkan di daerah Nusantara. Nusantara adalah pusat akhlak atau sangat berbudi luhur. Insya Allah, sopan santun, tutur kata yang lemah lembut. Tidak ada satu kata yang dilontarkan bisa menyakiti seseorang siapapun itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi apa artinya pendidikan kita yang luhur? Dan apa artinya wawasan pengalaman kita yang begitu luas? Tapi kalau kita di dalam bicara saja, tapi kalau kita dalam pergaulan saja, kita tidak bisa mana yang harus kita sayangi, mana yang harus kita muliakan, dan mana yang harus kita hormati. Jadi di sini, ayo kita bangun, ayo kita pegang teguh erat-erat tentang tutur kata, basa-basi yang manis. Karena akhlak yang baik, tutur kata yang manis, perilaku yang sopan, itulah suatu modal di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kehidupan beragama. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazakan satu aurad atau amalan
yang sangat ampuh untuk kita bisa mengobati orang yang sakit. Sakit itu sakit medis ataupun non medis, insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berkahnya, barokahnya doa ini. Sekarang kita langsung aja ke acara, yaitu tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bila hadrati jami' malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyatu sufriyah khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahilumul Fatihah. Wala hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhisunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa ususan ila hadrati syaikhi wa ustadhi Sayyid Asdamilu Afghanistan wa ususan ila hadrati syaikhi wa ustadhi man ajajani hadza wa ususan ila hadrati abi wami wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum. Setiap kita mengata Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah doa nurbuat. Doa nurbuat ini yang berbunyi seperti ini. Allahumma dhi sultanil azim wa dhil manil qadim wa dhil wajhil karim wa walijil kalimati tammati wa da'watil mustajabati aqilil hasani wal husaini min anfusil haq ainil qudrati wa nadhirin wa ainil insi wal jin wa yakadul lazina kafaru lazliquna ka bi absurihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul hakim wa waritha Sulaiman Dawud alaihi salam al-wadudu dzul arsyil majidi tawil umri wa sahi adzati waqti hajati waqti amwali wa auladi wa habib lin nasi ajma'in wa tabadil adawata kullaha min bani adama alaihi salam man kana hayya wa yahqul qawlu alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina ila khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa ini adalah sangat masyhur di setiap buku ya. Itu tertulis mau di buku tentang parukunan sholat atau di dalam buku atau apa surat Yasin ya, Majmu' Syarif. Pokoknya doa nurbuat ini udah berserakan. Maksudnya berserakan itu sudah banyak maksudnya. Tertulis di setiap buku-buku. Insya Allah bisa nanti cari sendiri doa nurbuatnya atau mau nulis dari kata-kata Al-Fakir yang dibacakan juga boleh ya. Terus caranya kaifiat ya. Kaifiatnya kita puasa 7 hari dan setiap malam wiridkan 50 kali. Setelah beres puasa 7 hari dan diwirid setiap malam 50 hari, maka rutinkan setiap habis sembahyang subuh baca 3 kali. Jadi kalau kita menggapati orang yang sakit kena santet atau sakit panas atau apapun itu warna sakit ya, cukup kita dibacakan ke air dan airnya kita minumkan ya, termasuk orang yang kemasukan kerasukan ya, kemasukan jin atau kemasukan setan, kemasukan iblis, kemasukan kuntilanak, apapun itu penyakit, insya Allah cukup dibacakan ke air dan airnya minumkan ya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit apapun itu insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya doa ini.
Inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan sebelum Al-Fakir menutup ini kata-kata ya, atau obrolan, ringankan tangan sebentar untuk subscribe, like, komen yang belum. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng. Ini adalah merupakan suatu ikatan persatuan kita, penyatuan kita. Ini adalah merupakan insya Allah menjadi satu password untuk diijabahnya doa kita dan mustajab doa kita ke ini. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.